Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Haleluya, selamat pagi, shalom. Shalom jemaat Tuhan. Setiap kita diberkati oleh Tuhan, amin. Setiap kita mengalami sukacita damai sejahtera dari Tuhan, amin. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dan nyata kasih-Mu dalam setiap pribadi kami, keluarga kami, bahkan anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, anugerah yang Engkau berikan bagi kami, kemenangan demi kemenangan yang Engkau kerjakan. Terima kasih Tuhan atas semua yang Engkau berikan bagi kami dengan cuma-cuma. Kami ada pada saat ini Tuhan, mau bersyukur untuk melayani Engkau, menyembah Engkau bersama-sama. Tuhan, Kau layakan setiap kami, agar pujian penyembahan kami, kehadiran kami di tempat ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau memberkati ibadah kami, Kau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini, memberkati umat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan, tibakan mereka dengan selamat, agar kami boleh bersama-sama meninggikan Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ibadah kami pada hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar aku, Allah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan hatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan tinggilah, yang bangkitlah menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, sujud di depan tatamu Tuhan, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Engkau ada bersama dengan kami. Lewat pujian penyembahan kami, Engkau bersemayam dan bertahta. Bahkan Engkau sudah memberkati puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi setiap kami dengan urapan yang baru, dengan minyak kudus-Mu. Berikan kami hati sebagai seorang hamba yang mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu, telinga sebagai seorang murid Tuhan, agar kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hari lepas hari kehidupan kami nyata ada Engkau dalam hidup kami, dan oleh kehidupan kami banyak orang akan melihat Engkau ada, orang akan sujud menyembah. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang baru. Kuasai seluruh tubuh jiwa hamba-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga hamba-Mu bersembunyi di balik jubah-Mu. Dan hamba percaya dari firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat, sehingga umat-Mu keluar dan mereka menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Berbicara, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Setiap yang percaya dan mendengarkan firman Tuhan untuk diberkati, sama-sama kita katakan amin. Banyak orang kita tidak tahu, tiba-tiba aja masih bertemu besoknya sudah nggak ada. Tapi kalau kita masih diberi kesempatan sama Tuhan, itu suatu anugerah yang luar biasa. Amin. Saudara, sesuai tema kita sudah beredar, yaitu bernasar, saudara. Ya, bernasar. Ya. Kita baca di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Mungkin sudah berkali-kali atau sudah banyak kali kita mendengar tentang firman Tuhan ini, tapi mungkin sampai hari ini kita masih kurang memahami apa itu nasar sesungguhnya. Ya, kita baca bergantian. Ya, mulai dari ayat 29 sampai ayatnya yang ke-40. Saya di ayat ke-39 ayat kancil, dan seterusnya Bapak Ibu di ayat yang final. Sudah dapat firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40 dengan berikutnya berjudul Nasar Yeftah. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Ayat 30. Lalu berkatalah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahmu untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu aku menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minik, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel, ke Ramin, sehingga Bani Amon didudukkan di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang bersembah sempatnya, tampaklah anak perempuan keluar menyongsong dia dan memukul ke tanah serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, digoyahkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku.
Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka berbuatlah padaku sesuai dengan nasar yang engkau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yeftah, pergilah, dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasalkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meranapi anak perempuan orang Gilead itu. Amin, firman Tuhan. Pembahasan kita hari ini pada ayat 30 dan 31. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakar. Kita tahu Yeftah itu berperang melawan Bani Amon. Ya. Jadi mungkin ya, dia takut kalah. Dia mengenalkan Tuhan. Dia berdoa, dia bernasar kepada Tuhan. Jikalau engkau memberikan aku kemenangan atas Bani Amon dan kembali dengan selamat, maka apa yang aku ketemukan saat aku kembali di muka pintu, itu akan ku persembahkan. Ternyata kemenangan Tuhan berikan bagi dia. Lalu dia kembali ke rumahnya. Dia sangat menyesal, sangat kecewa. Karena apa? Yang keluar dari pintu rumahnya itu adalah anak perempuannya, yang adalah anak satu-satunya, tidak ada saudara lainnya selain anak perempuan. Dan dia koyakkan pakaiannya karena rasa penyesalannya akan nasarnya kepada Tuhan. Tetapi dia bilang tidak, nasarku tetap Tuhan, walaupun dengan hati yang pedih. Ya. Tetapi itulah yang dia harus lakukan. Nah, sebelum kita memulai membahas lebih dahulu, cari tahu apa itu nasar. Kita buka Ulangan 23 ayat 21 sampai 23. Ulangan kita Ulangan 23 ayatnya 21 sampai 23. Kita baca bersama. Ulangan pasal 23 ayat 21 sampai 23. 1, 2, 3. Apabila engkau berkata kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab terduga Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripada kamu, sehingga hal itu jadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari dirimu haruslah kau lakukan suci. Sebab misalnya kau bersandar kepada Tuhan Allahmu, sesuatu yang kau katakan dengan
Jadi nasar itu adalah sesuatu yang kita katakan dengan Tuhan dari mulut kita sendiri. Ya, itu nasar. Nasar adalah janji atau sumpah kepada Tuhan. Ya. Banyak orang gampang sekali berjanji. Banyak orang gampang sekali mengatakan, Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan melayani Engkau. Kalau aku diberkati Tuhan, aku akan melayani Engkau. Kalau aku diberkati, aku akan memberikan persepuluhan. Kalau aku diberkati, aku akan segala-galanya. Ya, selama beberapa tahun, 20 tahun lebih, banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan lewat saya. Orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang penuh tidak dana berjanji, kalau saya sembuh, saya akan bernasar, saya akan melayani Tuhan, saya akan bersama dengan Pak Frans untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan jawab doa mereka. Tetapi setelah beberapa waktu, ya, dia datang di mana saya beribadah, dia bersaksi, dia melayani. Lalu beberapa waktu banyak pelatihan. Begitu juga orang yang anaknya kista satu-satunya, sudah batoknya sudah diangkat 3 kali, ada selang. Kalau Tuhan sembuhkan anak saya, karena dari Singapura sudah dibilang pulang saja, kasih makan anakmu apa yang dia mau, masih usia 4 tahun, kasih saja dia makan sepuasnya, karena 3 bulan waktu dia akan selesai. Tapi Tuhan pakai saya untuk menolong dia. Nah, puji Tuhan, waktu itu dia rajin, saudara, buka Alkitab tiap hari. Kalau saya ke kantornya, wah, firman Tuhan saya, dia senang dengan Tuhan. Apa lama anaknya sembuh, anaknya bagus. Alkitab sudah ada di mejanya. Ya. Begitu juga banyak. Pak Frans doakan saya, kalau saya dapat pekerjaan, saya akan melayani Tuhan. Saya tetap setia bersama dengan Pak. Bertahun-tahun dia mencari pekerjaan, tidak dapat. Bahkan dia pernah pergi kerja sukarela, saudara, ya, supaya bisa diangkat dari PNS selama hampir 3 tahun. Tidak juga diangkat. Satu waktu saya ditelepon sama satu teman untuk bisa terima pekerjaan itu. Saya panggil, telepon dia kembali, sudah ada pekerjaan, bikin surat lamaran ini, dan dia diterima. Sampai sekarang dia bekerja, tapi nggak pernah datang lagi. Inilah janji, inilah nasar yang kita katakan. Kalau Tuhan berkati saya, kecil itu kalau 10%. Ingat, saudara, kita mengeluarkan kata-kata, kita berjanji kepada Tuhan. Ya. Ada juga, kalau saya beribadah, kita bawa orang, satu orang berapa, pasti tempat itu. Puji Tuhan. Tapi, betulkah kita akan melakukan? Apakah kita seperti Yefta harus sebentar kita belajar? Ada 3 pilihan di dalam orang bernasar. Ya. Saya 2 hari lalu dipanggil lagi dari salah satu dulu manajer saya dari Surabaya. Pak Frans, kita ketemuan ya, tanggal Senin akan datang, tanggal 15 sekarang. Jemput saya, atau kita ketemu di kantor. Wah, apalagi bisa mau disuruh kembali tadi karena aduh, saya bilang iya Pak, bisa kita ketemu. Ya. Tadi saya bilang oke, saya tunggu Bapak di kantor. Oke, kita ketemuan ya. Saya rindu bertemu dengan Pak Pras. Sudah, saya pikir jangan sampai dia menyuruh lagi saya untuk kembali bekerja ya. Padahal waktu Tuhan panggil saya, apakah engkau mau melayani aku?
melakukan segala perintahku. Saya bilang, ya Tuhan, apapun perintahmu Tuhan, saya akan lakukan. Asal, ada asalnya sudah, karena baru kenal Tuhan. Tuhan menyediakan saya berkat, sehingga saya melayani Tuhan tanpa punya motivasi yang lain. Selain melayani Tuhan, selain memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaanku dan kebenaranku, maka semuanya akan kutambahkan kepadamu. Dan apa saja yang kau minta akan kuberikan. Tapi godaan itu datang terus saudara, ya, datang terus, ya, sampai berapa bulan 10 itu bulan 11 saya dipanggil kembali. Nggak enak, tempat direksi pakai saya datang. Aduh, gimana ini cara? Ya, saya ikuti aja maunya. Ya, ikut training, ikut apa? Sudah 1 bulan saya mundurkan diri, saudara. Makanya mungkin dia datang mau panggil lagi saya, ini kenapa keluar lagi ya. Tapi saya kan sudah jelaskan kepada mereka itu bahwa jangan, saya sudah bernasar sama Tuhan. Pernah dulu berapa tahun saya sakit saudara, saya serahkan KTP saya, dia suruh foto, saya sakit-sakit tidak pernah baik-baik sakit saya. Tapi saya tahu bahwa nasar saya, janji saya yang keluar dari mulut bibir saya adalah sebuah nasar. Dan kalau saya tidak lakukan, saya tidak tepati, maka itu merupakan dosa bagi saya. Dan kalau saya berdosa, apapun yang saya doakan, Tuhan tidak mungkin jawab. Amin. Karena penghalang doa adalah dosa. Ya. Nah itulah. Jadi kita belajar bahwa sesungguhnya nasar itu adalah sesuatu janji atau perkataan kita atau ucapan kita yang kita ucapkan dari mulut kita sendiri. Ya. Bahwa Tuhan, kalau saya sembuh, saya begini, saya tetap setia. Kalau saya diberkati Tuhan, saya tetap setia. Kalau saya begini, ketemu anak atau dapat anak, saya tetap setia. Pokoknya itulah yang manis-manis. Tetapi biasa, setelah kita dapat itu, mungkin kita seperti Yefta tadi. Kecewa kan? Aduh, kenapa saat begini, saya harus ketemu yang saya janjikan begitu. Ya. Nah, sehingga kadang kita rasa kecewa, tapi saya tetap bersyukur kepada Yefta itu. Ya. Karena apa? Walaupun sangat berat hati untuk mengorbankan anak satu-satunya ini sudah, ya, perempuan, dan anaknya merestui dan minta waktu saja kepada bapaknya untuk memberikan waktu beberapa bulan untuk dia bisa menikmati keindahan alam mutiara hidupnya itu. Nah inilah kadang seperti kita, seperti Yefta itu. Ya. Saat kita bernasar, saat kita diberkati Tuhan, saat kita menerima nasar kita, harus kita bayar dengan pengorbanan yang besar, yang kadang kala kita susah lakukan. Ya. Kalau itu sangat berat bagi kita seperti Yefta ini. Ya. Satu-satu anaknya yang dia nasarkan, kalau Tuhan memberikan kemenangan bagi dia, maka waktu dia pulang dengan selamat, bahwa apa yang bertemu dengan dibuka pintu, itulah yang dia persembahkan kepada Tuhan. Ternyata yang keluar adalah anak tunggalnya satu-satu perempuan. Bagaimana kira-kira perasaannya? Sampai dia kecewa dan dia teriakkan padanya, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Betul tak? Kadang kita juga seperti itu, saudara. Ya, kadang kita seperti itu, ya. Dari nasar atau ucapan dari hidup kita kepada Tuhan, itu merupakan janji kita kepada Tuhan, ya, yang harus kita bayar. Jadi jangan main-main. Nasar saya baca di ini dari di persamaan bahasa
itu sama dengan sumpah, ya, sama dengan janji kita kepada Tuhan. Ya. Nah, hari ini coba kita belajar. Jadi saya kembali sebelumnya, Nasar adalah suatu ikatan janji dari mulut kita sendiri, ya. Kita kembali kepada Yefta, ya, waktu dia menang atas Bani Amnon. Yefta itu sangat kecewa sebelumnya, saudara, ya. Dia sudah koyakan bajunya karena yang dia ketemukan waktu saat pulang adalah anak perempuannya yang satu-satu. Dia harus korbankan, harus persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana kira-kira keadaan kita kalau kita seperti itu? Kadang kita akan lari daripada itu, ya. Karena kita harus lari daripada itu. Tetapi saya percaya di ayat yang ke-36 dari pembacaan kita, tetapi jawabnya kepada bapaknya, jikalau telah membuka mulut bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan. Berarti Yefta walaupun sangat berat dan tetap membayar nasarnya kepada Tuhan dengan kesediaan anaknya untuk dipersembahkan mereka. Kadang pendamping kita atau seperti anak Yefta ini, dia akan menolak. Ya, nah, jangan Pak, kenapa saya harus dikorbankan? Ya. Tapi saya pun anaknya Yefta, atas dorongannya dia siap untuk berkorban. Kadang kita juga keliru, saudara, ya. Kita tidak sadari. Katakanlah tidak usahlah soal pengorbanan mungkin yang berat, ya. Pasti mungkin tidak akan lari dan kenyataan. Jangankan itulah, soal materi aja. Ya. Umpamanya saya waktu itu, saya sudah bernasar, iya Tuhan, berkati saya tinggalkan semua pekerjaan saya dan saya melayani Tuhan. Padahal income saya lumayan banyaknya. Anak saya pun pernah berkata demikian, Papa, kenapa melayani Tuhan begitu banyak pengorbanan? Padahal Papa diberkati Tuhan. Bahkan 4 direksi itu mengatakan kepada saya, Papa, Anda punya income lebih daripada seorang manajer bosnya bank. Ya. Saya tahu waktu itu gaji seorang pegawai direksi bank itu kepala cabang bank itu paling 5-7 juta. Ya. Sedangkan saya dapat itu udah berapa kali. Seandainya saya ini tergiur dengan kata-katanya mereka, tergiur dengan anak saya yang punya kata-kata, maka saya tidak akan melayani Tuhan. Ya. Karena enak kan? Enak. Nah begitu juga kadang kita sudah bernasar, ya. Mungkin tentang perpuluhan, apa itu 10%? Kita kan dikasih Tuhan setiap kita saat diberkati mungkin 10 juta, gampang memberi 1 juta. Tapi saat kita diberkati 1 miliar, kita mau kasih 100 juta mengembalikan uangnya Tuhan. Maka kita mulai berpikir-pikir, saudara. Inilah setan enak. Kita lupa bahwa sesuatu yang kita ucapkan dari mulut kita itu adalah nasar. Itu adalah janji kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jika engkau tidak membayarnya, maka itu adalah merupakan dosa bagi kita. Nah, saat kita berdosa, jangan heran kalau kita tidak dijawab doa kita. Ya, jangan heran, saudara, karena asalnya penghalang doa adalah dosa. Jadi apa yang pernah kita ucapkan, apa yang pernah kita ucapkan itu adalah ikatan janji dari mulut kita sendiri atau nasar. Hati-hati. Kadang kalau anaknya ini tidak baik, ya seperti itu. Tidak usah Pak, masa saya mau dikorbankan? Ya, masa saya mau dipersembahkan? Tapi Yefta itu memiliki anak yang luar biasa. Ya. Apa yang Bapak sudah nasarkan, ikatan janji sama Tuhan, lakukan. Saya siap untuk Bapak.
Ini yang perlu kita belajar dari Yefta. Nah, apa yang dia telah rasakan, walaupun sangat berat, sangat sedih, sampai dia menyesal mengoyakkan bajunya, tapi atas bantuan atau anaknya, persetujuan anaknya mengingatkan dia untuk melaksanakan apa yang dia rasakan. Ini ada dua keseimbangan yang luar biasa. Kadang di antara kita juga ada demikian, saudara. Ada mungkin istri kita atau suami kita, untuk apa ke gereja begini? Saya kan begini. Walaupun mungkin pernah sakit, didoakan, dia bernasar, kalau saya sembuh, saya akan ke gereja tetap melayani Tuhan, bahkan begini. Banyak hal itu gampang sekali kita ucapkan karena ada maunya, ya. Tapi setelah ada maunya, dia terima maunya, maka dia lupa apa yang dia perkatakan. Berarti kalau kita yang sudah dengan sukarela mengucapkan janji itu kepada Tuhan, itu adalah dosa kalau kita tidak tepati. Ya. Jadi jangan terlalu mudah mengucapkan janji-janji itu kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak bisa menepati, hati-hati. Terlalu banyak selama pelayanan saya yang masih bimbing ini baru kurang lebih 20 tahun. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang mulutnya gampang berjanji, gampang mengucapkan janji itu kepada Tuhan. Mulutnya berbicara dengan sukarela kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saya, kalau Tuhan menyembuhkan, kalau Tuhan menyediakan saya tempat kerja, kalau Tuhan sudah membukakan saya jalan, kalau saya sudah ketemu jodoh, kalau saya sudah begini, gampang sekali. Tapi membayarnya itu yang susah sekali. Seharusnya kalau kita punya suami atau istri atau anak, harusnya dia berlaku seperti anaknya Yefta ini. Harus Papa lakukan apapun harga yang harus dibayar, kita harus bayar. Itu baru dibilang orang yang hebat di hadapan Tuhan. Ya. Dia bernasar, tetapi betul-betul dia melaksanakan nasar itu. Berarti Yefta takut berdosa, ya, kepada Tuhan dengan kesediaan anaknya. Ya. Ada mungkin kita mau, tapi istri kita, anak kita, atau keluarga kita, atau pejabat-pejabat yang di bawah kita, di atas kita, dia tak setuju, saudara. Tapi marilah kita belajar seperti hatinya Yefta dan anak. Kalau ada istri atau suami yang mau menolak janji kita yang kita ucapkan secara sukarela kepada Tuhan dan sudah digenapi, jangan sekali-sekali kita ingkar janji, karena itu merupakan dosa. Ya. Berarti apa yang dapat kita dapati dari pembacaan kita hari ini? Yang pertama, poin yang pertama, Yefta takut berdosa kepada Tuhan dan dengan kesediaannya dia lakukan. Ya, banyak kita pasti berat sekali. Ya, rasanya kalau anak kita satu-satunya dan kita berjanji, ya, kita mengeluarkan janji itu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memberiku kemenangan, Tuhan memberiku keselamatan sampai tiba di rumah, mengalahkan Bani Amon, maka saat saya pulang ke rumah dan saya bertemu apa saja di depan pintu, yang pertama saya lihat, saya akan persembahkan kepada Tuhan. Tapi yang terjadi, yang dia ketemu adalah anaknya yang tinggal. Kecewa kalau kau pikir dia koyakkan bajunya dan dia sangat menyesal dan dia mengatakan kepada anaknya, aduh kau yang mencelakakan aku. Tapi saya pun anaknya memberi respon kepada bapak,
lakukan. Bapak, apa yang Bapak sudah rasakan, bayar itu. Walaupun dia harus berkorban. Dan kita harus belajar. Ya, saya nggak tahu apakah ada kita berjanji kepada Tuhan itu. Ya, kalau saya dapat jodoh, kalau anakku kembali, kalau saya dapat anakku, kalau saya dapat pekerjaan, kalau saya dapat jabatan, kalau saya dapat segala-galanya, Tuhan, saya tetap melayani, mengasihi, tetap setia beribadah. Kalau saya diselamatkan, Tuhan, saya akan melakukan ini, tetap datang setia. Hanya saudara dan saya yang tahu masing-masing. Apakah kita pernah membuka mulut? Kalau saya sembuh Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Baru kita belajar seperti Yeftah. Apapun beratnya pergumulan saudara tentang janji, ikatan janji itu kepada Tuhan, lakukanlah. Saya percaya Tuhan akan menolong kita, walaupun berat seberat apapun juga. Ya. Karena saya merasakan sampai sekarang Tuhan masih pelihara saya. Saya hanya berkata waktu itu, Tuhan, oke, saya siap melayani Tuhan. Tolong berkati anak saya semuanya, supaya saya tidak menjadi beban bagi mereka. Ya. Dan hari Sabtu saya jatuh lagi, saudara. Karena di sebelah itu kandang ayam saya, belakang rumah itu perbaiki rumahnya. Lalu jatuh embernya 20 liter. Wah, wush. Aduh, saya memang sudah tua itu anaknya ayam juga ya. Lalu hujan beberapa hari, kandang ayam itu penuh dengan air. Saya, ya Allah, ternyata mereka waktu sudah buat ember yang besar, mungkin turun ambil lagi, dia injak lagi. Wah, dari itu atapnya jadi begini terbuka, dari air itu masuk kayak disiram air dari kandang air itu penuh. Lalu saya minta tolong sama orang teman. Dia bilang, Pak, saya kalau hujan baru bisa lembur, kalau tidak hujan saya kerja. Kapan mau selesai? Padahal dia ngomongnya mau janji saya. Udah saya beli semua, saya ambil dari anak saya ngapa semua sebek. Wah, dia katakan susah Pak, kecuali hujan baru saya lembur. Dan kalau hujan, gimana mau dikerja? Ya enggak. Jadi, ya dia banyak alasan lah. Akhirnya saya ingat teman saya yang buatkan saya itu hari. Saya telepon, kemudian dia mau, saudara. Ayo, tolong kau bantu saya. Sudah ada semua ini. Udah dia panjang, saya bantu kerja. Sudah selesai, bahkan 3 jam, 4 jam selesai. Sudah, saya bersihkan sana pulang di kamu. Karena saya kasih uang. Dia terlalu banyak Pak Bro, sebentar. Sudah, saya bersihkan. Tiba-tiba mulai basah di lantai itu karena saya di sana. Wah, saya terjatuh, terpeleset. Tapi Tuhan itu janji firman-Nya bahwa Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tapi dengan tangan. Bayangkan kalau saya enggak, barangkali ini kepala semua sudah dengan isi jatuh kena luncuran itu. Ya. Tapi begitu saya jatuh, seperti ada tangan Tuhan menahan saya ini di depan tangan saya ini yang aku boleh dengan kata ini. Tapi udah itu bantu-bantu bersama-samanya ya. Sembuh juga karena pertolongan Tuhan ya. Itu yang saya rasakan selama ini ya. Jadi Tuhan pasti tetap menolong kita ya, dan karena itu bukan menjadi satu dosa bagi saya ya. Karena saya berjanji, Tuhan kalau kau berkati saya akan melayani Tuhan tanpa pamrih. Saya akan melayani Tuhan dengan segenap hati saya, dan Tuhan berkati anak saya supaya saya tidak jadi buta. Saya mau belajar seperti apa Yeftah yang lakukan ya. Walaupun mungkin masih banyak penghalang, termasuk direksi saya dulu yang 4 mereka datang ya.
Mereka mencari supaya saya berprestasi kembali. Tapi saya bilang terima kasih. Nah, bahkan yang dulu waktu saya baru pamit, dia bilang apa? Frans, kau mau makan apa? Kau mau mati? Tidak makan. Wah, tapi Tuhan itu luar biasa. Dia bilang, saya ini hamba Tuhan, tapi saya masih bekerja juga. Saya waktu itu baru sudah, tapi Tuhan ingatkan saya. Satu firman Tuhan, saya cuma berkata begini, Pak, jangan marah. Saya percaya janji firman Tuhan. Burung di udara saja yang tidak menabur dan tidak menuai, Tuhan beri makan, Tuhan pelihara. Apalagi saya sebagai orang. Lantas, ya mungkin ya saya bilang ya, kalau mungkin Bapak waktu itu masih 39 umurnya, saya udah 50 Pak, jadi tolong izinkan saya lah untuk mau melakukan apa yang saya dasarkan. Saya mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saya mau terbebas dari segala masalah-masalah duniawi. Dan satu saat dia ketemu saya waktu ada manajer kita meninggal. Wih Pak Frans, ternyata kau jadi besar ya. Lalu waktu itu saya pakai mobil baru. Pakai mobil baru. Dan saya bilang, saya kira saya sudah mati kelaparan Pak. Ada begitu dia dengar teman-teman dia injak kaki. Udah mungkin malu saya di banyak orang. Oh iya Pak, nah, saya cuma main sama Bapak. Nah itu ya. Jadi kita harus belajar seperti Yefta dan anaknya. Nah, apapun janji kita yang kita keluarkan dari mulut kita kepada Tuhan, ya, mungkin kita tidak berpikir demikian, tapi itu merupakan janji kita kepada Tuhan, ya, merupakan nasar kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyembuhkan saya, kalau Tuhan memberkati saya, kalau Tuhan pokoknya semua, memberikan pekerjaan, memberikan saya usaha saya diberkati, memberikan saya begini-begini, saya akan begini-begini, saya akan begini-begini. Itulah nasar kita. Ya. Tepatilah itu. Sebab kalau tidak, itu merupakan dosa bagi kita. Ya. Nah kalau kita sudah berdosa, saya percaya biar kita berdoa sampai kita punya kaki, lutut, lecet, Tuhan tidak akan mendengar kami ucapkan. Karena banyak pengalaman yang saya lakukan, termasuk beberapa penentuan gereja. Karena ada dosa yang dilakukan, maka stroke dan jantungannya itu tidak sembuh-sembuh selama bertahun-tahun. Dan Tuhan memakai saya untuk menjamah dia, mengingatkan dia akan dosanya. Dan akhirnya dia bertobat, dan saat itu juga Tuhan menjamah dia, kuasa Tuhan mujizat Tuhan luar biasa. Dia buang kursi rodanya, dia berdiri dan dia mondar-mandir sama itu, dia berteriak, Tuhan terima kasih, terima kasih. Dia peluk saya sampai mengucap syukur sama Tuhan. Saya ini hanya sebagai seorang bawahan yang tidak ada apa-apanya. Ya. Sebab itu mari kita belajar. Ya. Kalau kita sudah bernasar, berjanji kepada Tuhan, apapun yang kita janji. Karena kita yang mengucapkan ikrar janji kita. Ya. Kalau saya ini, kalau saya ini, kalau kita dijawab, bayarlah apa yang saudara janji. Ya. Karena tidak, itu merupakan dosa bagi kita. Tidak seperti Simpson, saudara. Ya. Simpson, ibunya sebelumnya itu mandul, saudara. Ya. Oleh karena Tuhan menyuruh malaikat bertemu lewat penampakan dengan ibunya yang mandul itu, dengan bernasar untuk tidak kenakan pisau cukur kepada rambutnya, agar dapat melakukan penyelamatan orang Israel dari orang-orang Kristen. Itu di Hati-Hati 13 ayat 25. Tapi pada kitab Hati-Hati 16 mengatakan bagaimana Simpson dirayu atau dibujuk oleh seorang perempuan untuk mengatakan kelemahannya, dan akhirnya Simpson kena rayu wanitanya hingga harus mati. Di Hati-Hati 16 ayat 1-30.
Simpson itu adalah nubuatan dari Allah. Dia lahir karena nubuatan Allah. Dia dinasarkan untuk tidak kena pisau cukur rambutnya selama hidupnya. Ya. Sebab untuk apa? Kekuatan Simpson itu Tuhan berikan supaya bisa mengalahkan, menyelamatkan umat Israel. Ya. Hebat, luar biasa Simpson. Kalau saudara baca Alkitab, ya, di Hakim. Simpson luar biasa, dahsyat. Ya. Tetapi setan itu lebih hebat lagi, ya. Dia tahu kelemahannya Simpson. Punya banyak perempuan. Ya, namanya kalau laki-laki perkasa, pasti banyak wanita yang jatuh cinta kan, yang mau gimana, ya. Apalagi kalau dia kuat, dia hebat, wah, siapa yang nggak mau sama? Nah, akhirnya dia jatuh cinta pada seorang perempuan, ya. Dan perempuan itu merayu. Dia belum mau goyah juga. Lama-lama goyah juga, saudara, ya. Apa? Kau tanya kau cinta saya, tetapi kenapa kau tidak mau katakan? Kenapa kau bisa begitu kuat melebihi pria-pria lain? Dan itulah hati Simpson kena rayuan setan. Wah, maaf ya. Akhirnya dia ceritakan karena rambutnya. Kalau dikena cukur, maka kekuatannya hilang. Akhirnya perempuan bekerja sama dengan lawannya itu. Dan saat dia tertidur, maka diguntinglah rambut Simpson. Hilanglah kekuatannya. Akhirnya dia harus mati. Kenapa? Karena dia berdosa kepada Nasa, ya, yang telah hilang. Itulah Simpson. Seharusnya kalau dia tetap tahan rahasianya itu, saya percaya dia akan berkata. Tetapi lewat perempuan, memang perempuan digambarkan sebagai setan. Manusia pertama jatuh juga karena perempuan kan, karena Hawa kan. Karena, wah, ini buah yang enak, makan dong, ya nah. Maka dia kasihlah Adam. Nah, seperti ini kisahnya. Ya. Saya minta maaf perempuan. Biasanya juga kebanyakan begitu kan. Jangan dong. Itu uang kan kita bisa beli ini. Ada anak kita belum mau dijaga. Mungkin sakit. Jangan beli dulu. Kita ke ibadah. Mungkin minggu depan. Biar pelayanan ada di yang lain. Nah, begitu. Kira-kira. Ya. Jadi saya mengharapkan supaya setiap kita, khususnya perempuan, belajarlah seperti anak kita. Kalau suamimu sudah bernasar, ya, atau apapun, lakukanlah seperti anak kita. Tidak, kamu harus, ya, kamu harus. Karena banyak sekali, sedikit saja anaknya sakit, sedikit saja sakit kepalanya, sedikit saja ini tak mau ke gereja. Padahal kita harus belajar dari 10 orang kusta itu, ya. 10 orang kusta itu tidak sembuh seketika itu juga, enak. Tapi Tuhan bilang, pergilah, perlihatkanlah kepada imam-imam. Ya. Berarti waktu Tuhan Yesus mengatakan, pergilah kau sudah sembuh, itu belum sembuh, saudara. Ya. Tapi setelah dia berjalan, barulah berkata, ternyata saya sembuh. Nah, seperti itu, ya, iman kita seperti itu juga, ya, tidak kembali ke iman sedikit. Kadang kita sakit sedikit saja, kadang kita ada alasan sedikit saja, kita sudah malas ke gereja, banyak alasan, ya, capek aja sedikit, banyak alasan.
alasan. Ya. Coba kalau kita sakit, coba kita melakukan. Tidak Tuhan, saya mau. Saya yakin percaya Tuhan. Saya juga kemarin luahan bahkan kena kecapean serak, mulai rasa demam. Ya. Saya jadi, saya dengar teleponnya siapa itu? Oh, pegawai pasien. Oh, dia kena tipes, kena panas. Saya rasa jangan saya juga kan itu. Saya cuma cari obat itu apa? Apa obat? Cina itu cacing itu apa? Saya bilang, tolong mereka masih ada saya 2 biji, besok yang 2 biji. Tuhan, jangan sedikit saja karena kita sudah banyak alasan. Ya. Jangan, saya ingatkan kita, marilah apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita janji. Tuhan, kalau ini, saya ini, semuanya saya akan berikan. Ternyata kalau kita sudah mendapatkannya, kadang kita lupa. Enak punya mobil baru, jalan-jalan lebih bagus, dapat pekerjaan, jabatan yang enak, lebih bagus, kerjain dulu, dikerjakan dipaksa. Ini yang kadang tidak seperti ini. Ya, kita lupa. Ya. Marilah kita belajar hari ini tentang nasab yang Yeftah harus lakukan. Walaupun susah suka, tetapi ada anaknya yang mendorong. Bapak harus lakukan. Bahaya nasab. Jangan seperti Simson, ya. Karena rayuan perempuan dia jatuh. Ya. Akhirnya nasabnya dia tidak lakukan, tapi dia berdosa. Ya. Karena Ulangan 23 tadi ayat 21, karena itu merupakan dosa. Ya. Kalau kita sudah berjanji mengeluarkan kata-kata dengan sukarela kepada Tuhan, baru kita tidak menepatinya, itu merupakan dosa. Ya. Hati-hati. Ingat-ingat kita, ya, apa yang pernah kita rasakan. Ya. Makanya saya takut sekali, saudara. Ya. Banyak yang saya rasakan. Saya tahu saya jahat dulu. Ya. Lewat mana aja saya bisa taklukkan perempuan, walaupun istrinya siapa, suaminya bagaimana. Kalau saya mau kau ikut saya, pasti ikut saya. Itu yang saya takuti. Sampai saya bernasaran, Tuhan copot benar satu, supaya saya masuk surga, daripada saya punya mata 2 tak masuk surga. Teman-teman, beraninya kok pulang. Kalau betul-betul, iya betul-betul. Itu supaya saya kuat, supaya Tuhan tahu isi hati saya, ya kan? Saya betul-betul mau melakukannya. Nah, Dia akan memberikan saya pertolongan. Ya. Beda lagi dengan Hana. Ya. Hana juga istri dari Elkanah, ya, yang punya 2 istri. Hana mandul, saudara, ya. Lalu Hana bernasar kepada Tuhan, berikan seorang anak laki-laki. Ya. Maka Hana memberikan dia nama itu Samuel. Ya. Dia berjanji seumur hidupnya pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan Hana membawa Samuel saat dia sudah cerai susu, dia mempersembahkan kepada Tuhan. Dia tepati. Dia tidak sama Simson ini, ya. Tapi Hana tepati nasabnya. Dia bayar, dia persembahkan kepada Tuhan. Ya. Dan pisau cukur tidak pernah mengenal kepala Samuel. Tidak seperti Simson. Dan karena kita seperti itu, ya, kita mudah sekali bernasab, kita mudah sekali, tapi melakukannya itu susah. Ya. Kalau aku diberkati, aku begini. Kalau aku dapat anakku kembali, aku begini. Kalau aku naik jabatan, aku begini. Kalau aku punya mobil baru, aku begini. Sekali hari ribu ini deh. Nah, banyak orang ke Malino, ayo kita ke Malino dulu. Banyak orang ke ini, ayo kita ke situ dulu. Nah, banyak terjadi begitu. Betul enggak? Ya,
Saya pikir pasti bukan cuma saya, saudara pun juga pernah mengalami hal-hal yang tertawa itu juga enak. Saya pun ngincer. Barangkali dulu begitu ya, tapi begitu dia lagi. Ya, jadi Hana itu menepati janji nasabnya, sehingga tidak membuat dia dosa. Karena kalau kita tidak tepati, itu merupakan dosa bagi kita. Ya, di Keluaran kalau kita baca kembali Ulangan 23 dan 20, pasal 23 ayat 21 sampai 23, di situ adalah merupakan dosa. Ya, baik begitu. Tidak semua siapa setuju mau jadi hamba Tuhan sudah bernasar. Kalau aku lulus, aku melayani Tuhan. Kalau aku begini, lakukanlah itu, karena itu merupakan dosa kalau tidak. Ya, hati-hati. Walaupun berat seperti apa, walaupun seperti Yeftah, ya, beratnya bukan main, harga yang harus dibayar, tetaplah lakukan itu. Kalau istri mendesak untuk tidak melakukan tidak melakukan, jangan. Harusnya anak seperti membantu Yeftah. Kalau suami atau istri mendesak-desak untuk tidak melakukan, janganlah, ya, tetaplah berpegang pada janji. Karena engkau sudah mengucapkan janjimu dengan mulutmu sendiri, ya, dan Tuhan sudah menjawabnya, memberkatinya. Lakukanlah itu dengan setia. Apapun yang kau lakukan, terlalu banyak. Ya. Saya hadapi, saya dapat cerita dan teman-teman. Berapa kali sudah saya bersaksi teman-teman saya, waktunya belum diberkati Tuhan, luar biasa, membayar persekutuan, padahal dia duluan dari saya, saudara. Mengenal Tuhan luar biasa, wah dia diberkati betul. Bahkan dia duluan menjadi manajer dari saya. Tapi setelah semakin diberkati sama Tuhan, dia tahu saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dia bertanya kepada saya. Saya tahu pas dia pura-pura mau menghindar dari janjinya. Konfirmasi saya mau tanya, apa yang harus lakukan perpuluhan itu sebagai kita sesama karyawan di sini? Saya bilang, ya maaf, kita kerja jasa ini, ya. Jadi kalau kita karyawan, berarti kita tidak modali kan? Ya, kita cuma dapat komisinya, gajinya. Jadi apa yang kau dapat satu bulan itu, jangan kau potong-potong, perpuluhkan dulu semua itu. Ya. Wah, dia mulai menyimpan. Tapi Pak Frans, sekarang kan saya juga buka usaha. Saya cicil mobil, saya punya karyawan 3, gajinya, saya masih kontrak ruko. Harus saya keluarkan dulu dong semuanya itu. Saya bilang beda itu. Ya saudaraku, kalau statusnya tadi kita sebagai karyawan, yang saya tahu perpuluhan itu adalah apa yang kau dapat saya perpuluhkan. Tetapi kalau kau bisnis, ya, keluarkan dulu modalmu. Ya, keuntungannya itu perpuluhkan. Sudah itu baru kau bayar gaji karyawanmu, bayar listrikmu, bayar uang sewa cicilan mobilmu, bayar sewa rukomu. Jangan dibayar dulu, sisanya itu baru diperpuluhkan. Itu sangat keliru. Wah, dia kan tapi bagaimana? Wah, saya pikir ini orang susah diajar lah, ya. Terserah lah, yang penting saya sudah menasihati kalian sebagai teman saya, sebagai sahabat saya, sebagai senior saya di dalam dekat lebih duluan kenal Tuhan. Ya, terserah Anda pikirkan. Itu aja yang saya bisa sampaikan, ya. Mau melakukan atau tidak, ya itu urusan, ya. Nah, mungkin kau tidak tahu. Ya, tapi mungkin dia berprinsip seperti dia. Karena mungkin suaminya juga belum terlalu dekat dengan Tuhan. Ya, dia mulai hitung-hitungan. Usahanya
dibayar dulu semua karyawannya, dibayar dulu cicilan mobilnya, dibayar dulu sewa rukonya, dipotong ininya, baru sisanya dia berkeluar. Terserah. Yang penting saya sudah menyampaikan, berarti itu dosa saya sudah tidak tertanggung dalam perbuatan. Tidak berselang-lama, saudara. Jadi, kenapa? Saya lagi susah ini, Pak. Kapal yang membuat melangkung tenggelam. Saya harus mengalami kerugian berapa ratus juta. Terus mereka lapor saya ke polisi, suami istri. Saya bilang, jadi gimana? Jalan saja, karena memang utama. Ya. Sudah dipanggil di Poltabes, bahkan ditahan. Sudah ditahan di Poltabes, disita lagi yang sisa mobilnya, rumahnya. Udah, pantas dia naik becak ke kantor, ketemu saya, ya enggak. Dulu, dengan dia mobil, kan naik becak akhirnya sampai uangnya kantor, uangnya orang juga dihabisi, saudara. Akhirnya dia dipecat. Nah, seperti inilah yang saya ingat semua. Ya. Waktu dia belum diberkati luar biasa, wah hebatnya. Nah, mungkin dia bernasar sama Tuhan. Dia tahu tentang perpuluhan. Dia tahu itu, tapi dia mulai karena sudah banyak duitnya, mulai takut. Yang banyak itu terjadi. Ada lagi satu. Saya waktu itu belum terlalu. Pantas kau keras. Tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak pun dengan saudaramu, dia pun saudaramu diberkati. Terus kenapa? Ya, dia pergi gereja, dia berikan persepuluhan, makanya Tuhan memberkati dia. Oh. Jadi kamu lakukan enggak? Dia bilang, kau itu bodoh sekali. Yang penting saya sudah lakukan, bukan full. Wah, ini bohong lagi. Karena saya tahu income-nya waktu itu lumayan. Ya, mana perusahaannya, pabriknya, baik. Pasti kalau saya hitung-hitung, itu 1 bulan minimal sekali dia mengembalikan kalau perpuluhan. Ya. Itu harus paling tidak 1 juta. Dan dia bilang saya bodoh, padahal dia ajar saya bagaimana, kau bodoh sekali. Saya pilih pajak saja. Waktu itu 2,5%, belum tentu kamu bayar dengan jujur ya. Apalagi per 10. Waktu tidak lama. Setelah saya pindah di Gunung Merapi, saya ketemu dia di tempat usaha. Dia malu kayaknya, lalu dia masuk. Dan saya lihat dia, maaf saya ya, dia agak sudah injak. Sebagai apa di ansor? Tidak. Nah inilah yang banyak orang Kristen, orang aktif di gereja, hebat sekali, yang ada orang ini, tapi tidak melakukan, hanya menjadi pengajar tapi tidak melakukan. Banyak orang Kristen modelnya begitu, sudah hati-hati ya, hati-hati. Harusnya kita mengajar orang dan kita menjadi terang contoh bagi mereka. Ya. Jangan kita mengajar orang lalu kita tidak melakukan itu. Ya. Nah itu pasti merupakan dosa bagi Tuhan. Ya. Ya. Tentang perpuluhan pun kita malaikat itu kan ada dengan jelas sekali. Ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan kau pintu ketika lahir dan mencurah limpahkan berkatku sampai kau berkelimpahan. Engkau sudah menipu aku dari zaman dulu, tapi engkau tetap mengatakan tidak menipu. Hati-hati. Ya. Karena itu merupakan dosa. Ya. Merupakan dosa. Kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Imani firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, itu akan nyata dalam hidup saudara. Ya. Tapi kalau saudara tidak melakukan itu, tidak perkatakan itu, maka saudara akan ya, itu. Jadi poin kedua,
Yang tadi pertama kita tahu, kita belajar dari Yefta takut berdosa ya kepada Tuhan dan dukungan dari anaknya ya. Yang kedua, Simson itu berbuat lebih dosa ya, karena dia mengingkari nasarnya ya, untuk tidak dicukur rohnya karena perbuatannya anti ya. Nasarnya itu adalah merupakan nasar ya. Nah, yang ketiga, kita melihat Yunus ya. Yunus pun pernah bernasar ya, tapi dia lari dari nasarnya dan dia kena hukumannya. Dilanda badai perahunya, saat dibuang undi, maka dia kena undi dan dia mengaku, buanglah aku, karena dia lahir dari nasarnya. Tuhan menyuruh dia untuk menjadi ya, menyelamatkan umat Israel di sana. Tetapi dia takut, dia lari, menghindar dari panggilan Tuhan. Dia ke Tarsis. Dalam perahu yang dia tumpangi untuk lari, terjadi badai yang sangat luar biasa. Akhirnya semua orang kaget dan dibuatlah undian siapa yang menang. Dan kenalah undian kepada Yunus dan dia mengaku. Akhirnya Yunus siap, dilemparkan ke laut dan laut pun rendah waktu itu, dan Yunus ditelan oleh ikan besar selama 3 hari di dalam perut ikan itu. Lalu dia mengakui dosanya ya. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke dalam. Maka Yunus selamat. Karena apa? Apa yang bisa kita pikir? Yunus bertobat dan membayar nasarnya. Jadi ingat poin yang ketiga di dalam kehidupan kita. Karena kita lupa sudah. Ya. Kita sudah bernasar, kita pernah ingkar janji, Tuhan masih mengasihi. Ya. Selagi kita ingat, kita tidak janji di hadapan Tuhan. Kita akui, kita salah. Kembali, kita akui dan kita kembali. Tuhan ampuni saya siap untuk melakukan apa yang saya sudah janji. Maka pengampunan Tuhan pasti Tuhan berikan. Sehingga Yunus akhirnya dimuntahkan dari mulut ikan besar itu. Padahal dia sudah tinggal 3 hari di dalam perut ikan besar itu. Saya nggak tahu apa rasanya tinggal di dalam perut ikan besar itu. Sepertinya mati atau hidup, nggak tahu ya. Tapi setelah Yunus sadar bahwa dia ingkar janji dan nasarnya, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta ampun dosa, dan Tuhan perintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke dalam. Inilah 3 hal yang Tuhan ajarkan kita hari ini. Ya. Yang pertama, marilah kita belajar dari kehidupan Yefta. Yefta yang begitu berat untuk melakukan nasarnya itu, janjinya itu dia harus patuh. Dengan perasaan hancur kecewa karena yang dia nasarkan itu kebetulan anaknya yang tunggal satu-satunya. Tapi atas kesepakatan anaknya, akhirnya Yefta melakukan nasarnya juga. Itu poin yang pertama yang kita alami dalam kehidupan. Poin yang kedua, jangan kita seperti Simson, ya. Karena Simson itu melanggar nasarnya, melanggar janjinya, ya.
sehingga itu merupakan dosa baginya, dan hukumannya adalah maut. Yang ketiga, kita belajar daripada Yunus. Yunus pun pernah ingkar janji. Yunus pun pernah lari dari nasab, ya. Tetapi saat dia sudah mendekati kematian ajal, dia ingat bahwa dia dosa pada Tuhan. Lalu dia minta ampun, dan Tuhan selamatkan dia. Hari ini saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita belajar dari 3 cara kehidupan. Karena Tuhan, kerinduan kami, umat-Mu menjadi umat yang tahu menepati janjinya, yang tahu Tuhan bersyukur, yang tahu sujud menyembah, bahkan selalu setia kepada janji-janji. Karena Engkau Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji bagi kami. Oleh sebab itu, berikan kami hati yang setia, hati yang taat, hati yang tetap mengasihi, melayani. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu itu menjadi remah dalam kehidupan umat. Biarlah umat-Mu menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, Bapa, ini pujian kami. Kami rindu, kami mau, dan kami tahu hanya Engkau yang mampu untuk itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang tidak pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah dimakan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mendengarkan doa umat-Mu lewat pujian, lewat ungkapan hati yang terdalam. Selama hidup kami mau sembah Kau, karena Engkau Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami lebih dari nyawa-Mu. Kau tebus dosa kami dengan darah-Mu. Kau selamatkan kami. Bahkan Kau sembuhkan kami dengan bilur-bilur-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau berkati tubuh dan darah-Mu bagi jemaat, sehingga mereka semakin serupa dengan gambar. Mata-Mu menjadikan mereka seperti mata-Mu, hati-Mu menjadikan mereka seperti hati-Mu, sehingga jemaat-Mu yang sedikit ini
akan menjadi saksi di dalam kehidupan mereka. Mereka adalah Injil yang terbuka di hadapan banyak orang. Orang akan melihat mereka ada Engkau dalam hidupnya. Ada perubahan dan perubahan dalam hidupnya. Sehingga orang akan datang sujud menyembahmu. Dan Tuhan memberkati Injil yang terbuka itu. Sehingga keselamatan terjadi di mana-mana. Dan kerajaanmu berbesar. Kedatanganmu kedua kali dipercepat Tuhan. Untuk menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati umatmu. Dengan tubuh dan darah. Sehingga yang lemah dikuatkan. Yang terbelenggu dilepaskan. Yang susah disembuhkan. Yang lalai diingatkan. Dan yang sakit sudah disembuhkan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tidak ada satupun yang kau lewati. Semuanya sudah diberkati oleh tubuh dan darah Kristus. Yang percaya diberkati dengan tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati, mari berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam anakmu Yesus Kristus, di hadapan kekudusanmu kami datang menaikkan ucapan syukur kami untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh berada bersama-sama di hadirat-Mu, memuji-muji dan menyembah-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya hanya Engkau Allah yang hidup, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak terima pujian dari kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, urapan-urapan-Mu ada dalam setiap kehidupan kami yang sudah menyembah-Mu Tuhan. Mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan yang kudus. Kami percaya Bapa di sorga, ketika kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, segala beban hidup kami Engkau lepaskan. Segala kuasa sakit penyakit Engkau lepaskan dengan kuasa darah dan bilur-bilur-Mu. Engkau lepaskan kami dari setiap pelanggaran kami, dan Engkau tidak menghitung-hitungnya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang mulia di dalam menebus kami. Bapa yang di dalam sorga, kami juga mengucap syukur kepada-Mu untuk lawatan Tuhan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah janji-janji-Mu dalam kehidupan kami akan tergenapi. Bapa yang di dalam sorga, karena itu kami membawa hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi alat, menjadi perpanjangan suara untuk memberitakan isi hati-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, berkat-berkat-Mu tercurah
berikan umur panjang, berikan kesehatan, hikmat daripadamu tercurah di dalam kehidupannya, di dalam membimbing umat gembalaanmu yang ada di jemaat ini. Istri dan anak-anak, mantu dan cucu-cucu, Tuhan pelihara di dalam Engkau. Karena kami percaya orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Engkau, setiap anak cucunya tidak akan meminta-minta. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pun membawa umat-Mu yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Engkau lebih mengenal mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi. Engkau melihat apa yang menjadi kebutuhannya. Mari Bapa di sorga, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau topang Tuhan, sehingga kekuatan iman mereka tetap terarah kepada Bapa di sorga. Berkati apa yang mereka usahakan, keluarga mereka Engkau perhatikan, dan Tuhan berikan agar supaya mereka dapat menikmati setiap janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga yang bekerja dan berusaha. Tuhan buat selalu berhasil. Anak-anak dalam keluarga mereka, Tuhan buat berbeda di dalam pendidikan mereka daripada orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Setiap program gereja, Tuhan Engkau yang mengetahuinya, biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Setiap hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, pelayan antar pemain musik, tambolin Tuhan, mari Engkau satukan kami, ikat dengan kasih dan persaudaraan yang berasal daripada-Mu, sehingga pekerjaan pelayanan di tempat yang Tuhan percayakan bagi kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar kami akan kembali ke kehidupan keluarga kami, pemeliharaan-Mu kami perlukan dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami satu persatu Tuhan. Tibakan kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami dalam keadaan yang diberkati. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Engkau melihat akan bangsa dan negara kami serta kota Makassar kami. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan yang dihadapinya. Taruh hikmat dan roh takut akan Tuhan dari setiap jajaran pemerintahan, sehingga setiap pergumulan yang dialami boleh teratasi oleh karena Engkau yang mendampinginya. Kami sungguh percaya Tuhan, bangsa dan kota kami Makassar ada di hati-Mu. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran, Tuhan kami mohon ampuni bangsa kami dan kota kami Makassar, kembalikan kepada-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pula kepada-Mu Tuhan, kalau kami boleh memberikan persembahan kepada-Mu, walaupun apa yang kami berikan jauh daripada sempurna dari apa yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, Engkau memberkatinya berlipat-lipat ganda. Demikian juga Bapa di sorga yang sudah memberikan apa yang menjadi hak-Mu lewat perpuluhan, Tuhan gantikan berlipat-lipat ganda di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan berikan agar supaya lumbung-lumbung di dalam kehidupan mereka, bakul mereka tetap terpenuhi dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin.
memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih untuk pelayanan hambanya Pendeta Franz Joseph dan kehadiran seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini dan kita akan dilayani oleh Ibu Evangelis Meska. Dan ibadah remaja sekolah minggu setiap hari Minggu di lobi Senturi. Demikian pengumuman. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya minta untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu, dan apa saja kau kerjakan Tuhan berkati, sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan